Oke, di sini kakak mau kasih beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke prosedur. Ada yang ngerti nggak apa maksud dari foto yang slide yang kakak tampilkan di layar? Ini Kak apa? Pencemaran air Kak. Romi. Oke, apa Romi? Pencemaran air. Pencemaran air. aliran sungai. Dah gitu aja. Iya, oleh bahan-bahan kimia Kak. Oke, ada yang lain? Kak, Kami, Kak. Apa? Siapa tuh? Sekalian menyebut Kak. Dwi, Romi, Kak. Kak. Anjeli, Kak. Dwi dulu, Dwi. Habis itu Anjeli. Dwi ya tadi? Iya, Kak. Oke. Pencemaran air oleh fosfat. Fosfat. Itu aja. Iya, Kak. Oke, Anjeli. Kakak. Menurut Anjeli? Dan air yang dikarenakan jumlah batas maksimum fosfat yang digunakan tuh terlalu banyak, Kak. Jadi menyebabkan pencemaran air kayak gitu, Kak. Kak Erica, Kak, izin Kak. Oke, Rica. Itu adalah aliran air sungai yang tercemar oleh fosfat, yang dimana fosfat tersebut berasal dari limbah-limbah manusia seperti deterjen dan limbah lainnya. Terima kasih, Kak. Oke, siapa tuh? Parah. Menurut kami itu kan sungainya agak berwarna kehijauan sama keruh. Nah, itu tuh salah satu tanda bahwa sungai itu tercemar sama fosfat. Kasih, Kak. Oke, Mas Parah. Oke, makasih ya yang udah kasih pendapat. Jadi benar semua kata dari teman-teman kalian. Jadi di sini kita kaitannya dengan percobaan kita untuk melihat kadar fosfatnya. Terus didukung juga sama pernyataannya Rica, sama pernyataannya Farah, Anjeli, Dwi, Romi juga. Katanya di sini terlihat warna airnya itu keruh, karena itu terjadi karena adanya kadar fosfat yang terkandung dalam air ataupun dalam limbahnya, juga didukung oleh adanya organisme yang ada di dalam airnya. Jadi kita akan menentukan menggunakan beberapa metode yang ditentukan dengan menggunakan instrumen UV vis. Nah, fosfatnya dari mana, Kak? Kalau pasti ada kandungan logamnya kan, kayak krom, timbal, dan masih banyak lagi. Nah, sepertinya itu fosfatnya itu yang membuat airnya itu tercemar. Oke, di sini yang lain oke. Untuk kimia UNES kakak minta juga kalian nggak apa-apa kok aktif, nggak apa-apa aktif dari teman kalian dari kimia UNES juga nggak apa-apa kok kalian ngasih suara, karena bagi kakak kalian bersuara ngasih pendapat ada kok nilainya dari kakak. Oke. Next soalnya maaf ya guys, kakak agak selanjutnya di sini ada yang paham apa yang dimaksud sama slide yang kakak tampilin lagi selain yang orang berlima tadi? Ada? Halo? Nggak ada nih. Atau mau kakak tunjuk? Kak izin Kak, boleh Romi lagi nggak? Kak, izin Kak. Romi dulu. Nanti sebut Kak, Kak Romi, Kak. Jangan kayak kakak nggak bisa lihat kalian di sini full. Izin menjawab Kak, kalau menurut Romi slide yang ditampilkan itu adalah hukum Lamberber, yang dimana nilai absorban itu sebanding dengan panjang gelombang dan konsentrasi larutan Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih sama-sama. Next, yang tadi siapa? Ani. Oke, boleh Ani. Menurut kami Kak, dari hukum Lamberber ini menyatakan hubungan linearitas antara absorben dengan konsentrasi larutan analit dan berbanding dengan transmitan. Yang lain?
Kalau nggak ada, kakak tunjuk ya. Nah, kakak minta dari Kakak Retno mau jelasin. slide awal. Sebelumnya apa mau dihubungin yang kurva? Jadi hukum Lambert-Beer itu menyatakan hubungan linearitas antara absorben dengan konsentrasi larutan analit dan berbanding terbalik dengan transmutannya. Hukum Lambert-Beer itu menyatakan bahwa hubungan linear antara absorbansi dengan konsentrasi larutan sampel, konsentrasi dari sampel di dalam larutan bisa ditentukan dengan mengukur absorben pada panjang gelombang tertentu dengan menggunakan hukum atau rumusnya. Terima kasih, Retno. Boleh nambahin lagi? Siapa Bella, Kak. Bella, kakak. Boleh enggak kakak minta Bella jelasin hubungannya dengan apa yang kakak maksud? Atau nambahin Bebel? Oh, Kak, putus-putus, Kak. Putus-putus ya? Masih putus-putus enggak? Enggak, Kak. Kak. Oke, Bella tambahin lah. Halo? Bel? Guys, ini emang sinyal Ya, Kak, maaf, Kak. Boleh diulangin enggak, Kak? Ya, kami lah. Oh, kayaknya sinyal. Oke, kakak. Tadi Bella mau nambahin apa mau jelasin kurvanya? Nambahin. Guys, suara kakak jelas enggak, guys? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Mau nanya apa lama tadi, Kak? Nambahin lah, Bel. Kakak menunggu. Hukum Lambert-Beer tadi itu juga jelasin ini, Kak, hubungan intensitas transmitasi cahaya dengan konsentrasi larutan, di mana semakin pekat larutan, intensitasinya semakin kecil, Kak. Makin pekat, intensitas transmitasinya makin kecil. Gitu ya, Bel? Iya, Kak. Oke. Kakak, nambahin tadi udah Kak catat. Kakak mau minta dari kimia UNED tuh. Manda, coba Manda jelasin hubungannya dengan kurva ini. Dengan kurva ini sama kaitannya dengan hukum Lambert-Beer. Baik, Kak. Hubungan dari kurva ini dengan hukum Lambert-Beer itu di mana yang telah dinyatakan pada hukum Lambert-Beer yaitu menyatakan bahwa absorbensi itu sebanding atau berbanding lurus dengan konsentrasi, yang artinya semakin tinggi konsentrasi dari larutan absorbensi semakin besar, begitupun sebaliknya. Jika semakin rendah konsentrasi dari larutan ini, maka nilai absorbensi yang dihasilkan juga semakin rendah. Kan pada praktikum ini kan penentuan kadar jadi misalnya air itu semakin banyak, maka nilai absorbensi yang akan dihasilkan itu akan tinggi. Begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Kakak mau minta Risa untuk jelasin regresinya. Nilai regresinya gimana? Ini kaitannya juga ya sama soal pretest kita. Sambil kita bahas sebelum masuk ke percobaan. Tadi Manda. Baik, Pak. Baik, Kak. Untuk nilai regresinya itu 0,968, di mana nilai regresi itu menjelaskan keliniaritasan dari kurva. Kalau nilai regresinya itu mendekati angka 1, maka keliniaritasan dari kurva atau keakuratan dari kurva itu semakin tinggi, begitu, Kak. Oke. Terima kasih, Risa. Oke, di sini kurvanya itu benar kata dari teman kita Risa. Di sini untuk melihat kelinearitas antara variabel X dengan variabel Y-nya. Jadi
Kenapa harus digunakan kurva kalibrasi? Apa fungsinya? Nanti ada hubungannya juga untuk perhitungan akhirnya juga yang akan kita itu nanti dengan hukum Lambert-Beer-nya nanti. Oke, kita masuk ke percobaan karena kita udah bahas tentang pretest. Nanti yang kita bahas tambahan ilmu dari temannya juga dimasukin ya ke pembahasan. Next, Kakak mau jelasin mengenai percobaan sambil kalian lihat prosedur yang ada di buku modul kalian di HP. Kita biar walaupun kalian ngambang gitu apa yang Kakak jelasin, setidaknya ada gambaran mengenai percobaan yang kita lakukan. Oke, yang pertama itu pembuatan sebelumnya sebenarnya kita nih dalam percobaan ini ada yang udah baca-baca dulu, kita pakai metode apa? Dalam empat metode ini kita pakai metode apa? Ada yang mau kasih argumen? Kak, izin Anggun, Kak. Ya. Memakai metode molibdofanadat fosforika. Kenapa? Kenapa begitu? Kenapa begitu Anggun ngasih kayak karena itu karena bla bla bla? Karena yang lainnya enggak apa-apa sambil kira-kira salah bukan berarti salah, tidak dikasih poin, pasti Kakak ada poinnya. Izin Kak menjawab. Karena prinsip di penentuan kadar fosfat dalam percobaan ini itu mereaksikan sampel berupa air dan air limbah dengan asam nitrat untuk mengubah semua metal fosfat dan pirofosfat menjadi ortofosfat, lalu ditambahkan asam molibdat vanadat melalui reaksi kompleksometri, sehingga terbentuk kompleks asam vanadat molibdofosfat berwarna kuning orange. Oke. Itu pendapat Anggun. Pendapat yang lain? Kita sama-sama belajar di sini. Jadi tidak apa-apa kita kayak diskusi praktikum. Apapun argumen kalian salah benarnya, pokoknya. Ada lagi? Kak, izin. Seri, Kak. Ya. Karena pada percobaan ini reagen digunakan itu reagen molibdavanadat yang mengandung ion molibdat dan vanadat di mana berwarna bening dan tanpa bau. Dengan menggunakan reagen vanadat ini, maka pada percobaan ini menggunakan metode molibdofosfonika. Terima kasih, Kak. Oke, vanadofosforik, guys. Oke, yang lain selain Seri sama Anggun? Yang cowok. Udah, nggak ada lagi ya? Oke, langsung aja ya. Belum ada lagi. Jadi ada sini pertengahan percobaan prosedurnya kita pakai metode apa? Karena bakal nyambung di sini. Jadi pertama kita pembuatan larutan amonium molibdofanadatnya. Nah di sini Kak, amonium molibdofanadatnya untuk apa? Untuk sebagai reagennya ya guys. Nah reagennya pertama gimana cara buatnya? Jadi ada 2 larutan. Jadi larutan pertama itu berisi 1,5 gram NH4PO3 dilarutkan dalam 400 ml HNO3 konsentrasi 1:1 yang dibuat di dalam gelas beker. Jadi ada 1 gelas beker yang isinya NH4PO3 sama asam nitrat. Itu konsentrasinya 1:1. Yang kedua
di larutan Becker yang kedua itu ada 90 gram NH4 MO7O24 4H2O, MO7O24 4H2O yang dalam 400 mili Aquades juga dibuat dalam gelas Becker. Jadi ada 2 gelas Becker di dalam pembuatan larutan amoniumnya. Oke. Next. Kedua larutan tuh. Jadi larutan pertama sama kedua tuh dalam gelas Becker dicampur, kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 1 liter, diencerkan sampai tanda batas. Jadi dalam percobaan ini banyak sekali dilakukan pengenceran. Next, kemudian pembuatan larutan baku induk standar fosfat. Nah, caranya gimana, Kak? Dibuatkan dengan melarutkan KH2PO4 ke dalam labu takar 1 liter. Nah, larutan bakunya fungsinya nanti bakal untuk penentuan kurva kalibrasinya, terus juga penentuan sampelnya di akhir dalam kadar fosfatnya. Kemudian next, dari larutan induk dibuat larutan baku kerja dengan cara mengambil 100 ml dari 1 liter itu, kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 1 liter, lalu diencerkan kembali sampai tanda batas. Lalu kita next ke nah, dari larutan standar fosfat tadi diambil larutan standar fosfat tadi, kita dapat buat kurva kalibrasinya, yaitu dengan cara disiapkan larutan baku kerjanya, diambil beberapa mili aja, terus sesuai dengan tabel yang ada di prosedur, sambil kalian lihat tabelnya ya yang di prosedur, ini kakak lupa masukin ke dalam PPT, yang ada di dalam modul, kemudian masukin ke dalam labu takar 100 ml, kemudian diencerkan dengan Aquades sampai 50 ml pada labu takar lain, berbeda labu takarnya. Nah, pada labu takar pertama itu, khusus masukkan 50 ml air yang nggak perlu kalian lagi dengan larutan baku kerja, jadi pure itu tuh air, Aquades, karena sesuai dengan yang dijelasin percobaan 1, larutan baku. Karena kakak ngulik lagi percobaan 1, kenapa nggak perlu di cuman pure Aquades? Ada tahu? Jadi kakak mau kasih clue di sini. Di sini pada labu takar yang pertama itu tuh khusus blanko, jadi tanpa dimasukkan larutan baku kerja lagi. Ada yang tahu kemarin larutan blankonya apa? Yang dijelasin sama Kak Dara, Bang Rawel, Kak dengar loh kemarin. Siapa tuh yang jelasin? Pelarut, Kak. Sebagai pelarut? Iya, pelarut, Kak. Larutan blanko. Iya, Kak, pelarut yang dipakai. Pelarut yang dipakai. Oke. Kakak tambah lagi. Jadi di sini sesuai dengan yang kita prosedurkan. Jadi dia pure tambahin larutan baku karena dari larut blanko itu sendiri, karena dalam blanko itu sendiri larutan yang bebas dari analit. Jadi pure itu Aquades. Oke, masukkan masing-masing labu takar sama si molibdofanadat di lalu batas labu takarnya 100 ml. Kemudian dilakukan analisa pada panjang gelombang 430 nanometer pada rentang pil sampai sampel harus berwarna agar terbaca, maka harus dikomplekskan terlebih dahulu. Jadi kan rentangnya masih dalam visible kan 430 nanometer, maka harus kita komplekskan terlebih dahulu. Kan dia kan larutan berwarna. Caranya gimana Kak untuk mengkomplekskannya? Jangan memasukkan suatu reagen, tergantung dari sampel yang kita gunakan. Nanti ada jurnal yang kakak tampilin kalau untuk penambahan reagennya. Terus sampai terbaca pada gelombang visible. Selain itu, menentukan kurva kalibrasinya juga menggunakan kadar fosfat terlarut pada sampel atau air ataupun air limbahnya. Barulah kita tentukan kadar fosfat total sama terlarutnya dalam air ataupun air limbahnya. Jadi di sini kakak mau jelasin lagi kenapa
teman-temannya ada juga yang ngasih tahu ini metodenya vanadofosforik, Kak. Ini adanya tentang, ada lagi asumsinya? Enggak, Kak, ini pakai metode asam askorbat. Enggak, Kak, ini pakai stannous chlorida. Ada? Mau tunjuk siapa ya? Gilang. Menurut Gilang ini pakai metode apa? Berdasarkan prosedur Kakak jelasin. Barusan enggak ya? Ya. Maaf Kak, tadi kami kurang fokus Kak, jadi kami tidak dengar tadi untuk yang apa metode yang tadi. Oke, Kakak sebaiknya menjelaskan tentang 4 metodenya. Jadi ada 4 metode. Sebenarnya ada lagi metode selain 4 dari metode perhitungan kadar fosfat ini. Tapi itu yang 4 metode ini. Kesamaannya apa, Kak? Perbedaannya apa dari metode ininya? Kesamaannya itu dari reagen yang digunakan. Sama-sama menggunakan reagen amonium molibdovanadat. Nah, yang membedakannya apa, Kak? Yang membedakannya yaitu oksidator sama reduktornya. Dalam penggunaan metode ini kayak pertama kan, metode asam askorbat. Dari namanya aja udah kita bisa askorbat. Stannous chlorida, SnCl2. Ya, kemudian metode molybdenum biru. Kemudian kalau misalnya vanadofosforik, Kak, kalau ini kan namanya agak beda nih, Kak. Gimana, Kak, kita bisa nentukan ini nih oksidatornya apa, reduktornya ada. Selain melihat reduktor dan oksidatornya, kita bisa melihat panjang gelombang yang digunakan. Nah, yang lain catat kalau pada metode asam askorbat bisa lihat di metode asam askorbat itu terjadi pada panjang gelombang 880 nanometer. Nah, 430 nanometer otomatis itu bukan metode metode asam askorbat. Jelas kan? Oke, yang kedua, metode stannous chlorida. Stannous chlorida yang tahu rentang panjang gelombang berapa? Ada? 450 bukan, Kak? 450? 650. 650. Oke, benar. Jadi untuk stannous chlorida itu menggunakan panjang gelombang 650 nanometer. Selain panjang gelombang itu juga dengan hasil dari warnanya. Kalau untuk asam askorbat itu biru molibden yang diukur pada panjang gelombang 880 nanometer. Nah, kalau untuk stannous chlorida itu juga warna biru. Nah, terus juga ada lagi metode molybdenum biru, itu yang melibatkan proses pembentukan asam molibdofosforik ortofosfat dan kelebihan molibdat dalam larutan asam yang diikuti dengan adanya reduksi sehingga menghasilkan molybdenum biru. Oke, di sini jelaskan kalau untuk asam askorbat itu panjang gelombang 880, bukan dalam pencobaan kita nggak menggunakan metode tersebut. Kemudian cek lagi stannous chlorida itu pada panjang gelombang 440, itu bukan. Nah, kalau biru ada nggak kemarin yang asisi jurnal Kakak pakai metode? Gelombangnya berapa? Oh, 800 nanometer, Kak. 400 ya. Oke. Jadi molybdenum biru itu bisa berkisar 800 sampai 880 nanometer. Nah, kalau untuk molybdovanadofosforik kalian lihat lagi itu pada rentang 440 nanometer di mana dia tuh menghasilkan kompleks berwarna ataupun orange. Nah, sesuai dengan percobaan kita itu menghasilkan kompleks itu menggunakan panjang gelombang 430 nanometer. Sampai di sini nggak ada? Paham nggak yang Kakak maksud? Atau ada yang kayak, Kak ulangi lagi Kak, bahasnya itu terlalu cepat Kak.
Yang itu berapa ya Kak panjang gelombangnya? Boleh ya guys kalian tambah. Karena mungkin saya gelap. Oke, sampai di sini nggak kalian? Sama yang metodenya? Atau masih ngawang? Atau Kak ulangi percobaan untuk prosedur 1, 2 Kak agak kurang tadi agak kecepatan. Kak, mohon maaf, izin bertanya. Untuk yang metode molybdenum biru itu pada rentang panjang gelombang berapa ya Kak? Tadi putus-putus soalnya. Terima kasih Kak. Biasa. Jadi untuk molybdenum biru itu gelombangnya 880 nanometer. Jadi dalam menentukan panjang gelombang yang kita gunakan, kita bisa lihat reduktor ataupun oksidatornya, terus panjang gelombang, warna. Jadi itu 4. Kalau untuk reagen pasti sama. Menggunakan amonium molybdovanadat. Itu yang perlu kalian catat. Nanti ditulis di pembahasan. Oke. Ada lagi? Guys. Karena minim juga. Oh ya kakak mau nanya lagi. Sama kalian kemarin emang nggak pakai ACC ya untuk bikin skema? Skema itu kalau nggak salah pakai ACC Kak. Ada. Itu sebelum praktikum nggak kemarin kakak bilang? Iya Kak, H-2 dah kalau nggak salah. Apa yang nanti kakak? Gimana guys? Emang ada di ACC? Kakak juga kemarin soalnya ACC. Mohon maaf Kak, putus-putus. Putus ya suara Kak? Iya Kak. Putus-putus. Oh, Kak suaranya putus-putus tuh. Kak masih putus-putus nggak guys? Enggak Kak. Tidak Kak. Cek. Nggak ya? Nanti kalau putus-putus kalian bilang deh di chat. Aduh kakak ada bahas pula yang tadi. Padahal kalian bilang. Oke. Ini guys mengenai atau mau kakak ulangi tentang suaranya putus-putus lagi. Sedirian putus-putus. Maaf guys, di sini hujan. Masih putus-putus dah, gengs. Lumayan Kak, lumayan. Lumayan ya. Nanti kalau putus-putus bilang lagi yo. Maafkan guys sinyal ini, ya Allah hujan. Oke, yang lain ada lagi enggak mau ditanya? Soalnya ini prosedurnya ya sekitar pengenceran, pembuatan larutan. Kalau untuk penggunaan alat pasti itu berkisar di metode penggunaan apa? Yang soal nomor 1. Kalau nanti guys kalian nanti yang sejam lagi kalian mau, kan kita 2 jam enggak sih? Sejam lagi kalian mau lanjut di WA atau di Zoom? Baik lanjut. Tetap Zoom. Kakak bebas menurut kalian. Soalnya kalau misalnya kemarin kan sama Kak Dara, kalian dikasih video gitu enggak? Ditanya.
Suara terputus ya. Tidak, Kak. Kenapa anak B jadi malam ini? Kenapa ya Allah? Kalian Kak, ngapa? boleh Woy, tanya, belum Kak? makan ya? Ya, nanya lah. Ya Allah. Kak jadi kayak krik 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 krik. Kak, Romi izin nanya boleh nggak, Kak? Enggak boleh. Boleh lah. Oke. Boleh lah, Robi. Kan itu semua sampel tuh belangkonya itu Aquades ya, Pak? Sebenarnya belangko itu tidak selalu Aquades, jadi bisa dengan parut lain, tidak selalu Aquades, tapi umum yang digunakan itu Aquades. Disesuaikan lagi sama sampel yang kita gunakan, dilihat lagi dari kelarutannya, polaritasnya. Jadi seperti itu, Romi. Terima kasih, Tapi Kak. pada umumnya digunakan Aquades. Ada lagi tidak yang tahu? Kira-kira selain Aquades, belangko itu yang biasa digunakan apa? Selain Aquades. Larut organik, Kak. Larut organik. Siapa tuh, Gilang ya? Iya, Kak. Apa tuh contohnya, Gilang? Kurang tahu, Kak. Bisa yang lainnya. Kan lagi dengan kelarutan, polaritas, kemampuan melarutkan, pokoknya itu. Di dalam percobaan dulu. Dan kalian begitu pendiam malam ini, kenapa? Tidak mengerti, Kakak. Apa kalian bosan melihat analitik 1 dan 2 melihat wajah Kakak? Tidak, Kak. Plot twist? Kak, izin aja, Kak. Dapetin Anyo. Hilang. Zoom aja. Putus-putus, Kak. Ya Allah, ya Allah. Kalau Kakak ke stop stereo, Bilang Anyep di, Kak. Iya, Kak. Hebat. Bisamu apa baik, selain ada nggak yang diganti senyawa atau metode dari 4 metode itu, apa yang buat dia beda-beda gitu, Kak? Luar, Kak. Makasih, Kak. Luar, Kak, gitu. Iya, kayaknya, Kak. Lagi jalan. Boleh, Kakak, tambahin dikit. Siap, Kak. Kalau dari metode keempat tuh sebenarnya yang berbeda itu reagen pereduksinya atau bisa dibilang reduktornya. Kalau misalkan kita pakai asam askorbat, ya kita reagennya pakai asam askorbat. Kalau misalnya kita pakai molibdo vanadik fosforik, ya kita pakai molybdenum vanadik fosforik. Kalau misalnya kita pakai molybdenum biru, kita kompleks jadi molybdenum biru. SNCl2, kita berarti pakai metode SNCl2. Gitu. Makanya dia beda-beda. Sebenarnya ngebedain yaitu tadi agen pereduksinya. Paham? Makasih, Kak. Paham, Kak. Terus juga, Kak, kalau misalnya apa sih namanya? Yang lebih akurat tuh yang mana, Kak? Apa semuanya itu sama baik, tergantung panjang gelombangnya lagi, Kak? Jurnal itu kita kalau mau kan umumnya pakai asam askorbat, tapi kita di praktik ini pakai molybdenum yang lebih
Soalnya kebanyakan orang pakai asam ascorbat. Mungkin penelitian lebih bagus itu asam ascorbat. Kakak ambil kesimpulan kayak gitu deh, soalnya kebanyakan pakai asam ascorbat. Ya. Oke Kak, siap. Terima kasih Kak. Kakak mau nambahin sedikit ya. Sebenarnya kakak juga tidak tahu ketelitiannya yang mana yang lebih baik. Tapi di mana kalau misalnya ada beberapa metode pasti dikasih beberapa pilihan. Tapi pada umumnya yang kalian gunakan di jurnal itu pasti banyak menggunakan asam ascorbat. Ini lebih sederhana, terus bahan-bahannya juga lebih mudah ditemui, lebih mudah dicari kan. Terus juga lebih sederhana sih kakak. Lalu kenapa Kak kita percobaan menggunakan fosforik Kak? Itu masih menjadi pertanyaan yang tukang buat modul. Oke, yang lain? Belum mestinya Nadia. Belum Kak, diet. Iya Kak. Terus seperti bukan melihat anak B ha. Mas lebih semangat anak A kemarin. Mana yang pada Ini Gilang and the Gang. Mana? Ah, gua. Banyak yang PMM Kak. Apa? Banyak yang PMM. Oh. Ini apa? PMM. Apa tuh? Nggak tahu. Pertukaran pelajaran Kak. Jangan-jangan kalian sambil mengerjakan tugas dak. Makanya kalian tidak menyimak Kak dengan baik. Tidak Kak. Tidak Kak, tugasnya lah selesai. Gitu udah selesai nggak jelasin praktikum? Sudah percobaan. Kalau kayak itu kakak nanya lah, boleh nggak kakak nanya? Boleh nggak kakak nanya kira-kira? Insya Allah boleh Kak. Kalian semangat. Kalian nggak semangat kakak bertanya terus sama kalian. Yuk semangat yuk. Bisa. Kenapa kalian diam? Karena kalian diam-diam. Iya, kakak merasa kayak apa orang tidak dengar apa yang kau omongi? Apa aku nih? Boleh. Kamu siapa ya dari tadi diam-diam aja. Anak Unej mau kenalan dong kakak. Siapa ya? Jaizatul. Si Jaizatul sama anak Unja satunya di mana ya? Ayo kamu sok-sok sibuk semua. Sering buku. Aduh siapa ya? Oh, gitu. Kalian kakak minta tolong buat saat. Tolong di apa namanya? Aduh, kak lupa jadinya apa nama dia nih. Ya, Kak. Kesamaan garisnya, garis Y. Yuk, bisa yuk. Dong, ini kan silahkan Teguh dan Jaizatul difoto syariannya, dikirim ke grup juga. Yang lain juga boleh cari. Silahkan dicari. Tapi jangan dikirim ke grup, yang ngirim ke grup cukup Jaizatul and Teguh saja. Bisa dong, masa nggak bisa ya? Nabila Viviana, ngapa udah ganti nama? Nama kelompok berapa? Alright. Saking tipe. Alright. Ganti namanya, kelompoknya kelompok berapa? Nisrul and Retno, kalian lagi berdua kah? Yes. Iya Kak. Retno kayak mana lah sebelum? Belum, baru pindah ruangan Kak. Oh, jadi kalian di rumah sakit ya? Ya. Enggak Kak, kami ngungsi. Ini apa banjir? Bukan, demi nebeng praktikum di sini. Oh, alah. Guys,
Makasih. Ya, sudah belum Teguh and Jaizatul? Silakan kirim jawabannya ke grup. Yang Kak, lain ini di foto aja yang nggak usah di-scan. Di foto aja. namun ya deh. Kalah Teguh sama Jaizatul. Aduh, Teguh kok malu dong. Teguh gimana nih? Allah, SpongeBob. Teguh udah seketawa-tawa, Teguh. Di mana letak Teguh. Teguh dikalahin sama cewek. Wah, yang lain gimana? Udah dong. Yang lain yang lain selain orang tua kalian jadi kak kami juga dapat yang itu, kak kami juga dapat segitu, kak kami berbeda. Teguh aja dong, kalau bisa serempaan sama Jaizatulnya kan. Apa kamu janjian enggak berdua cetan? Jangan nyari sama-sama kalian. Kak Zinanyo Kak, itu pakai rumus yang mana ya Kak? Persamaan garis ya, persamaan garis. Oke Kak, makasih Kak. Siapa yang nanya nih? Gilang ya? Gilang, kalau sudah masuk lab, tidak tahu kayak mana cari konsentrasi. Lupa Kak, udah lama udah masuk lab Kak. Jangan lupa lah. Ngeles be kau. Teguh and Jaizatul. Kalian yang nyari udah pada dapat belum? Tapi jangan disebut hasilnya berapa. Udah pada dapat? Sudah, Kak. Sudah, mantap Manda, Amalia. Nggak usah kasih tahu Jaizatul, Manda. Biar Jaizatul nyari deh. Cuman anak UNED yang udah, anak UNJA belum nih. Oh, Jaizatul udah. Teguh nyontek nih, Teguh nyalin. Teguhnya emangnya live, malu kakak sebagai penonton setia live nih. Lazim. Aduh, Teguh nyalin, Teguh nyalin. Itu hitung-hitungannya benar nggak Jaizatul? Coba cek lagi. Check and recheck. Ayo, ada yang dapat hasil beda dari Jaizatul, dak? Operasi hitungnya udah bener belum itu Jaizatul? Apakah hasilnya benar-benar 0,64? Kalian kenapa pada diam? Manda tadi jawabannya sama enggak kayak Jaizatul? Sama, Kak. Sama ya? Nggak ada yang beda kali? Bentar Kak, lagi nyari. Tengok Manda yang ketawa. Aku nih ukurannya seriusnya gitu. Aku yang takut dengan budaknya jadinya. Mau kayak ngapa sih kalian dari awal lah? Aku gagu jadinya ngejelasin orang ini diam. Mana anak B yang dulu? Kak, izin Kak. Kami dapatnya berapa nih? 1, disebut. Masukin ke grup tuh dulu. Langsung masukin. Oh, berarti kalau misalnya selesai Kak langsung masukin grup ya? Iya, biar Kak butuh dulu. Memang daftar. Nggak usah kasih nilai plus untuk Teguh. Iya. Yang udah nggak usah dikirim ke grup. Tapi kalau kalian tahu, alhamdulillah. Ya, bagus lah. Kalau yang kalian tahu pasti dapat nilai kok. Nah, itu mungkin Jaizatul perhatiin ini operasi hitungnya lagi kayaknya. Caranya ya main benar, emang pakai persamaan regresi. Jadi kalian tahu kan tuh cara nyarinya kayak mana? Iya, Kak. Teguh macam Kak, mana? itu nilainya mendekatin 1 dah. Nice juga. Kak nanya Teguh. Teguh? Macam mana cara nyarinya tuh tadi Teguh? Jadi coba jelasin pakai kata-kata dulu.
Masih nyari. Masih nyari. Baguslah kalau udah nengok punya Reza tadi. Iyo. Nyari apa, Gu? Di Google lah kate, Gu. Itu data senior tuh, Gu. Nanti dia masuk ke Google dak, Gu. Cari dewe. Tapi cara nyarinya tahu dak, Gu? Insya Allah tahu, Kak. Macam mana coba kalau tahu? Tunggu sepik bae. Kak, nanya itu tuh yang 0,119 atau 0,19? 0,1190. 11900. Tiga. Iya, 0,19 enggak, Kak? Bukan 0,119. 0,0 saya Kakak. 1. Jelas mana cara nyarinya tadi? Nggak usah teguh lah, siapa yang bisa deh ngomong. Yuk, tangan lah. Seperti Manda, boleh Manda, silakan dijelasin. Kak. Yang ditanya pada konsentrasinya, di mana itu konsentrasi X diperoleh nilai absorbensi sebesar 0,119 dan persamaan ini apa, Kak? 0,1900. Iya, Kak. Dan persamaan garis linear yang diperoleh itu kan Y sama dengan 0,1754X plus 0,0056. Nilai absorbensi tadi kan udah diperoleh, yaitu 0,1900 itu dimasukkan ke nilai Y, jadi diperoleh itu nilai 0,1754X sama dengan 0,1190 0,0056. Jadi X sama dengan 0,11900 dikurang 0,0056 dibagi sama 0,1754 dan diperoleh nilai X atau konsentrasinya itu 0,6465 gitu, Pak. Bagus. Jadi cara nyarinya kurang lebih kayak gitu ya. Kalian tuh harus tahu yang ini. Nanti kalau kalian nggak tahu cara nyari konsentrasi kayak mana, itu pasti bakal kalian temuin nanti di semester akhir dalam lab. Kalau kalian udah peroleh kayak gini, kurva kayak gini, pasti kalian bakal nentuin konsentrasi itu dari situ. Oke? Jadi harus tahu ya. Jangan sampai tidak tahu, Teguh. Oke, Teguh? Banyak makan mie. Baik, Kak. Aku jangan makan mie dulu. Ada yang mau tanya lagi atau Kak Gita mau nanya? Enggak nih Kak, orangnya diam-diam Kak, tanya lagi Kak. Tanya lagi Kak. Kakak, oh ya aku nak nanya tadi. Oh ya kakak mau nanya tadi kan kita biasanya kan sejam kan durasinya kayak kalian sama Kak Dara, sejam Zoom, sejam WA 2 jam. Nah ini kan udah mau berakhir nih Zoom. Kalian mau lanjut di Zoom aja atau di WA aja dilanjutnya? Kalau di WA ingat syaratnya kalian harus semuanya ngerit. Kalau udah ngerit dianggap udah hadir. Kalau misalkan di tag langsung jawab. Jadi kalau di WA nih Zoom atau di WA. Kalau kan enaknya di Zoom. Kalau kami saran sih Zoom baik, Kak. Loh, karena enak di Zoom enggak sih? Harus baca pesan kalian tuh. Enak nengok kalian secara langsung. Jadi Zoom atau WA? Ayo silahkan berpendapat. Kak, ini harus full 2 jam kan enggak ada? Tidak lah, pokoknya kapan kita selesai lah gitu. Maka kalian tuh aktif dikit, jadi semangat orang. Iya, kok dia udah semangat jadinya, Ais. Kami sih Zoom baik sih Kak, udah tahu yang lain Kak. Apa? Kami Zoom baik. Kak, kalau misalnya nge-Zoom kan grup kelas kami, grup kami itu kalau di WA.
ya kalau di WA tuh kayak mana kami? Kami kan penyusup nih Kak, secara dalam. Oh, iya. Retno kelas A ya? Kita kelas A kemarin. Oh, enggak apa-apa sih jadi penyusup. Nanti ditambah dulu bentar jadi penyusup. Lagi. Di mana ya? Yang lain mau Zoom atau mau ya? Zoom bela guys, kakak juga agak. Zoom Kak. Zoom baik Kak, kalau memang benar gitu bentar Kak. Baik, nanti WA kakak ya, kenapa telat tadi nggak ngumpulin soal. Zoom Kak, WA Kak. Kami ini nurut deh lah apa kata kamu. Kamu tuh lah bos kami. Oke Kak. Zoom bela ya guys. Soalnya tenang kok, kalian tidak akan ditanya-tanya di saat sesi kedua karena kita cuma bahas jurnal. Masih jurnal kok bentar kok, 15 menit terlalu cepat. Cepat kok, biar kita cepat-cepat hidup. Soalnya video nggak kayak percobaan satu kan. Kalau Kak Dara kemarin, kalau kalian menggunakan percobaan satu kemarin banyak tuh sumber-sumber videonya. Nah untuk kakak tuh untuk percobaan kita yang kedua nih sebenarnya ada videonya tapi itu menggunakan metode asam askorbat kebanyakan. Jadi kita bahas-bahas jurnal baik. Nanti tapi ada kok link videonya yang seputar percobaan kita. Nanti aku kirim ke grup. Oke, kita mulai ya karena semuanya udah deal Zoom baik. Kakak kemarin tuh sangat jurnal. Ini kalian enggak sesi tanya jawab kok, cuman jelasin jurnal kalian pakai metode apa. Kita diskusi ringan. Di sini kakak mau siapa ya? Kelompok yang pakai jurnal kelompok kemarin internasional. Itu kelompoknya Vika. Kelompok Anggun Kak. Kelompok 4. Kelompok 4 Anggun. Nah, ya kelompok 4. Oke, kakak mau minta kelompok 4 dijelasin ini gimana tuh jurnal kalian. Mana nih kelompok 4? Kelompok 4, Elina, Alia, Vika, Juju, Sri. Ini boleh jelasin enggak ke teman-temannya? Ini kami menggunakan metode ini. Terus hasil kurvanya segini. Terus reagennya apa? Instrumennya pakai UV vis. Yang gelombangnya berapa? Seputar di percobaan jurnal. Guys, kalian lagi berebut siapa yang presentasi yo? Ya. Kan apa yang presentasi? Dinding. Kelompok 4, Kakak. Kelompok 4. Ya, siapa nih kelompok 4 yang mau share screen menjelaskan jurnalnya? Bentar Kak, lagi diskusi. Kelompok Gilang baiklah. Enggak Kak, beda kelompok. Oh ini Elina, Romi, Alia, Vika kenapa off cam? Juju, Sri. Udah bisa share screen, Romi? Bentar, Kak. Kak,
AG boleh minta PPT-nya enggak, Kak? Apa? Nggak boleh. Kalau nak minta PPT, bom like dulu. Kirim lu TikTok, jajan IG. Jajan Sempro. Baru aku kirim PPT. Jauh, Kak. Masa iyo nggak ada feedback dah sih, sis? Masa kayak kita ngasih PPT? Ais, dah. Udah nampak dak, Kak? Sudah, Rom. Oke. Iya ini yo. Oh kalian anu yo. Terjemahkan. Sudah hatiin gitu. Iya, iya. Jangan-jangan tadi lah mau jagain terjemahan enggak nih? Silakan Rami kelompok 4 dijelasin Jerman. Baiklah Kak, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan jurnal yang kami dapatkan, yaitu berjudul Metode Spektrofotometri Sederhana untuk Analisis Kuantitatif Fosfat dalam Air, di mana pada jurnal ini metode yang digunakan itu adalah di mana sampel itu akan dikompres molibdat dan kalium animonyl tartat dalam suasana asam sulfat, yang dimana setelah dikomplekskan sampel akan dianalisis menggunakan yang dimana dihasilkan panjang gelombang sebesar 890 nanometer dengan nilai absorpsi 6. Dan di jurnal kami ini juga didapatkan nilai regresi sebesar 0,998, yang artinya ini antara adsorban dan Jadi metode yang kalian gunakan metode apa? Metode izin menjawab, Kak. Ya. Metode yang digunakan pada jurnal kami itu yaitu menggunakan metode fosmolibdat dengan asam ascorbat sebagai pereduksinya. Oke, berarti metode yang Kak sebutkan asam ascorbat. Sama panjang gelombangnya berapa? 800 sampai 80 nanometer. Oke. Siapa yang jawab tuh? Romi ya? Satu dalam. Iya Kak, kami kira tadi Kakak nanya ke kami Kak, ke semuanya. Oh, baik Kak, udah apa sih? Oke, makasih ya. Coba tadi Kakak nengok kurva kalibrasinya guys di slide ke bawah. Slide. Thanks. Lagi. Terus ke bawah. Nah, itu sudah cukup. Nah, jadi Kakak mau nanya itu berarti udah masuk batas baku mutu dari jurnal kalian. Gimana kelompok 4? Menurut kami sudah, Kak, karena 0,033 sampai 2,943, Kak. Oke, itu masuk kelas berapa? Kelas 4, Kak. Kelas 4. Oke. Oke, makasih kelompok 4.
Kelompok yang lain ada yang mau nambahin soal askorbat enggak? Sebelum kakak baca nih, tahu ada. Guys, ada yang pakai metode asam askorbat di jurnal kalian yang kalian gunakan? Kelompok 5 pakai metode asam askorbat, Kak. Itu pakai rank berapa? Gimana, Kak? Itu panjang gelombang yang kalian gunakan berapa? Kelompok 5 ya? Atas Masih pada Oke. Jadi kakak mau ulang yang jelasin tuh metodenya digunakan apa, menggunakan spektrofotografi. Jadi metodenya yang dimaksud ya 4 metode dipilih lagi. Jadi kalau untuk spektrofotometer UV vis-nya itu instrumen yang kita gunakan, bukan metodenya. Terus kelompok Teguh itu menggunakan Teguh gimana tuh? Kelompok Teguh, kelompok 3. Pakai metode yang apa? Boleh. Kak. Ya. Kalau misalnya dia pakai 2 metode gitu gimana, Kak? Kayak pertama tuh ditambahin molybdenum tadi itu, terus ditambahin SNCl2 lagi gitu, Kak. Itu ada lah, Kak? Emang ada ya? Apa Gilang ada baca ya? Tadi kami barusan nengok jurnal kami itu ada ditambahin molybdenum sama SNCl2 sih dia, Kak. Sebenarnya boleh baik sih. Berarti kalau misalnya ditentukan dengan menggunakan 2 metode, hasil yang didapat juga berbeda kan? 2 hasil. Itu hasilnya gimana tuh dari jurnal yang kalian punya? Gilang. Tadi sambilan Gilang nyari guys. Kelompok 3 gimana presentasinya? Kak, izin menjawab, Kak. Ya, Anggun. Masih berada di bawah ambang batas, Kak. Ambang batas pada air buangan limbah karena batas ambang parameter fosfor itu 1 mg per liter, Kak. Oke. Fosfor. Itu kelompok 3 tadi, Anggun? Iya, Kak. Terus metode yang kalian gunakan panjang gelombang maksimal. Masing-masing kelompok dibahas ya di pembahasan. Beda-beda kelompoknya berdasarkan kelompok kalian, sertakan sumber, bla bla bla. Itu menggunakan metode ini. Terus kalian bandingin metode yang menggunakan kelompok kalian sama di percobaan. Kelompoknya Bella kayak mana, Bel? Sama yang kayak Gilang tuh, nah Kak. Di sini tuh udah metodenya tuh kayak gini. Bentar, Kak. Nih ya, dalam larutan asam, ortofosfat bereaksi dengan amonium molybdat dengan membentuk asam molibdoporik yang kemudian direduksi oleh stannous klorida menjadi molybdenum berwarna biru. Oh, ini Kak kayak make semuanya sih, Kak. Itu baca abstrak ya, Bella? Metodenya di hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan reaksi antara fosfat sama regen. Iya, Kak. Terus untuk
apa namanya untuk tabel itu dia cuman pakai tabel satu tabel gitu, cuman tidak ditampain kayak ini bagian dari mana gitu Kak. Berarti padahal ISSN. Kami agak bingung juga sih Kak, kok jadi semuanya sih? Coba Bella, tadi ulang bacanya kayak mana? Molybdenum pakai terus? Ini Kak yang direaksikan sama SnCl2. Terus nanti itu dia membentuk molybdenum biru kayak gitu. Dia pakai metode molybdenum biru. Apa yang tadi yang terakhir? Terakhir sebelum amonium molybdat Kak sama SnCl. Pakai metode yang ini nah. Metode yang BPT Kak Gita tadi nah yang nomor 3. Metode itu itu tuh nomor 3 molybdenum biru Kak. Nah, molybdenum biru. Makanya dia kompleks yang biru. Kalau misalkan dia pakai molybdenum fosforik itu warnanya oranye nggak sih Kak? Gitu. Tapi orang tuh nyangkonya itu Kak molybdenum sama SnCl2. Soalnya ada yang pakai SnCl2 kan sama pakai SnCl2 baik, berarti dia pakai SnCl. Kayak metode SnCl. Kalau misalkan dia dikompleksin biru, berarti dia pakai yang itu metode yang molybdenum biru. Jadi ini kelompok Bella ini apa Bel? Iya. Jadi kita tuh nengok hasil. Sebenarnya kita di sini nih kita nengok reaksi sih, tengok siapa yang ngereduksi di situ. Kalau misalkan di situ yang ngereduksi SnCl2, berarti dia pakai metode SnCl2. Kalau misalkan dia yang mereduksinya malah molybdenum larutan molybdenum, berarti yang agen produksinya di situ ya molybdenum kayak gitu. Berarti dia pakai metode molybdenum biru. Ini direduksi oleh SnCl2 Kak. Berarti pakai SnCl2 berarti. Berarti dia pakai metode SnCl2. SnCl2 tadi apa sih? Kakak baca nih ya. Ini nih Kak, oke. Bel, ini nih menurut Kakak ini pakai metode SnCl2. Yang gelombang 650 nanometer SnCl2. Terus juga di reaksi yang dihasilkan itu tuh menggunakan SnCl2 menjadi molybdenum berwarna biru yang intens. Ya kalian jangan terkecoh ya kalau kayak Bella ngiro dia molybdenum biru karena kayak asam askorbat juga dia menggunakan larutan kompleks biru. Jangan terkecoh gitu nah kan warna. Ataupun sama apa lah. Tengok panjang gelombang terus reaksinya. Prediksinya siapa di situ. Tapi kalian kalau pakai metode otomatis kalian kan nengok dulu kan pakai metode apa. Kalau misalkan kayak gini ya kita nebak-nebak lah. Karena pakai metode apa kan orang tidak bilang. Tapi kalau kalian mau misalkan kalian besok tugas akhirnya mau tentang nentuin kadar fosfat dan bla bla dalam air putih bla kalian bisa pilih ya di metodenya ada itu gitu. Oke. Terus juga penting sekali bagi kalian untuk studi literatur dulu. Jadi kalian tengok dulu literatur kira-kira berapa tuh cranknya. Jadi kalian sesuaikan dengan metode yang kalian gunakan. Sekarang pakai metode. Paham. Kelompok Rica, kelompok 5. Satu kelompok sama Pak. Kalian belum? Udah semua ya? Teguh di ada yang 3 tadi. Oke, itu 2, 3. Adalah kan kita akhiri semua ini. Selain itu, tapi sebenarnya out of dari materi. Soalnya dari kemarin kita agak bingung pas waktu buat laporan. Kenapa? Soalnya kemarin kita agak bingung pas buat hasil laporan. Tapi ini keluar dari materi ya Kak, yang nggak ngomongin jurnal. Nggak ngomongin jurnal. Dia mau tanya seputar laporan. Saya mau tanya, tapi nggak ngomongin tentang jurnal, tentang laporan. Nggak apa-apa. Tanya Adek. Jadi kan kemarin itu
kita dapatnya udah skema yang udah kelas itu sama ya Kak ya? Sama. Kecuali nanti Ah. kalau misalnya kakak mau minta perhitungan dari berbeda jurnal kan, kalian menggunakan 5 jurnal berbeda. Kecuali kakak mau minta perhitungan dari jurnal kalian. Gitu. Kalau untuk perhitungan dari hasil percobaan di modul itu sama perhitungannya, sekelas. Oh iya. Nah, terus kan di skema kerja itu kemarin ada beberapa yang kata-katanya itu kami tuh nggak paham Kak gitu. Maksudnya tuh kayak mungkin kata-kata beda bahasanya gitu ya Kak ya. Itu kalau misalkan ada perubahan sedikit itu nggak apa-apa nggak Kak? Nggak apa-apa. Sepahaman Jaiza aja yang Tapi artinya sama kan, maksudnya kalau diartiin sama. Iya, cuman kayak tata letak katanya tuh beda gitu Kak. Di skema ya? Iya. Sebelumnya skemanya harus di ACC juga kan? Kalian Bisa dong Kak Gita, kan ini kakak lagi ngobrol sama orang. Iya. Gita gimana sih? Terus ada lagi Kak, ini buat yang percobaan yang kedua ini, jadi kita setiap kelompok tuh beda-beda berarti ya Kak yang ngebahas jurnalnya? Bahas jurnal? Buat nanti di pembahasan nanti, atau kita ngikutin gimana Beda-beda. Kak? Kalau untuk bahasan jurnal yang di laporan beda-beda karena kalian gunakan jurnal yang berbeda kan setiap kelompok. Misalnya ini Zaiza pakai kelompok 2 nih. Jadi pakai jurnal yang kedua kalian bahas ini kalian menggunakan metode apa. Itu kecuali yang hasil dari percobaan kan. Nanti ada hasil nanti kakak kasih kirim ke grup. Itu menurut kalian lagi kan. Tapi datanya sama. Pembahasannya itu dipisah. Nanti kan kalian pertama bahas tentang praktikum kita dulu, yang umum dulu, yang kita pakai sekarang. Kalian bahas itu dulu, nanti sudah selesai pembahasan dari praktikum kita, nanti kalian masuk ke jurnal kalian, bahas tentang jurnal kalian. Menurut jurnal yang kami pakai, di sini kami menggunakan metode gini, gitu. Baru kalian bahas jurnal kalian. Gitu. Jadi setelah kalian bahas mengenai praktikum yang sesuai di modul, baru kalian bahas jurnal kalian. Gitu. Kayak ibarat kayak dibandingin kayak gitu. Benar. Oh iya, paham Kak. Terima kasih Kak. Oke. Namanya data. Tapi kan karena kalian kemarin katanya mau sekali bikin laporan, jadi 1 kali kirim, jadi bahas jurnalnya sekaligus bahas data. Jadi kalian bandingin dari jurnal yang masing-masing kelompok yang berbeda. Baik, Kak. Oke. Terakhir ada lagi mau yang ditanya? Cobaan. Yang lain kalau yang perhitungan pasien sebenarnya kalian tuh ada yang nggak tahu sebenarnya, nggak rumus nggak bisa temenin. Iya, benar sekali. Sebenarnya kami di sini bukan untuk menggurui atau bagaimana, kayak kami sama-sama belajar gitu lah. Misalnya kalian di jurnal nanti ada metode baru dari kayak dari Postpad. Nanti kita sama-sama belajar di sini. Kami bisa menggurui, tapi kami kebetulan kami duluan melewati fase kayak gini. Kami duluan praktikum. Jadi kami cuman sharing. Ya, sharing. Mau nanya ataupun mungkin mau nambahin Kak, kami ketemu loh Kak ada metode. Mungkin boleh kok kalian berpendapat karena belajar tidak ada yang lebih pintar. Sebenarnya sih metodenya tuh banyak kan Kak gitu. Yang paling jadi dia menggunakan rumus perhitungan penyerapan dari si sampelnya, dihitung kadar penyerapannya pakai persen. Ada juga menggunakan, kalau salah kakak ada baca menggunakan kurva itu, tapi paling umum 4. Yang lain ada lagi mau ditanya sebelum kakak tutup? Di luar praktikum juga ada apa?
Ih, kalian semua tengoklah Kak matonya Kak ngantuk semua Kak. Enggak Kak, masih semangat Kak. Kalau Kak selesai pasti 2 jam. Ya udahlah kita tambah be setengah jam lagi karena orang nih diam bae. Kita kasih pertanyaan be. Tunggu dulu, Arian kenapa udah pakai nama kelompok? Sri Nur Maria kenapa udah on cam? Udah tutuplah jurnalnya. Oke, terima kasih semuanya. Demikianlah presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada Kak Gita. Oke, karena sebelumnya kakak mau minta dari kalian untuk screenshot dari kehadiran kita hari ini. Untuk absen, guys. Hitung ya, yang screenshot siapa? Pakai Allahu laptop. Akbar. Romi ngapuhi pakai lopnya Romi. Siapa nih yang hitung? Oh, Gun potong Gun. Siapa nih? Udah ya guys. Siapa nih guys? Kita bagaya-bagaya aja. Udah ada ya yang nak screen? Apa kakak nih yang screen? Tiara. Tiara ya. Tiara. Udah? Nanti yang udah nanti kirim ke grup ya untuk kakak jadikan absen. Pastikan semuanya terscreen untuk 30 orang ini. Berarti ada 3 orang yang keluar ya? Tadi anggotanya. 29. Izin keluar tadi Kak, soalnya jaringannya hilang Kak. Siapa? Dwi Afriani Kak. Dwi, berarti ini 30, 31. Nah, join lagi dia ya. 31, 29. Oke, pas. Oke. Nanti kalau misalnya ada lagi yang kalian mau tanya, boleh kok kalian PC kakak seputar percobaan. Misalnya kalian dapat suatu pertanyaan, ingin bertanya, silakan, enggak apa-apa bertanya. Di luar percobaan juga enggak apa-apa. Misalnya anak UNED masih bingung mengenai pembuatan laporan, boleh ditanya. Oke, kakak rasa selesai ya untuk percobaan kita malam ini. Lebih dan kurang kakak mohon maaf. Kakak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Kak.